everybody, kembali lagi bersama kami dalam channel Rocky Gui Ministry. Doa kami, Anda selalu dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Follower Kristus, seringkali kita jumpai peringatan-peringatan bagi para perokok. Peringatan merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Kalimat ini sering kita baca dalam setiap bungkus rokok, bukan? Bahkan iklan di televisi. Tetapi tetap saja, masih banyak orang yang merokok setelah membaca peringatan tersebut. So, bolehkah seorang tetap merokok? Ibrahim Yucel adalah seorang pria yang berusia 42 tahun. Dia mengatakan bahwa dia sudah merokok 2 bungkus sehari selama 20 tahun. Yucel ingin sekali menepati janjinya kepada istrinya untuk tidak lagi merokok. Maka ia menciptakan sebuah kurungan gaya abad pertengahan untuk dikenakan di kepalanya, sehingga dia tidak bisa merokok lagi. Follower Kristus, yang menarik adalah sang istri yang memegang kuncinya dan hanya membuka kurungan itu saat waktu makan. Ini ide yang bagus juga untuk para perokok zaman now, zaman saat ini. Follower, pertanyaannya, apakah benar merokok itu berbahaya? Memang adalah fakta bahwa rokok itu mengandung banyak bahan yang membahayakan kesehatan, terutama ada dalam 3 macam, yaitu pertama adalah nikotin yang menyebabkan kecanduan dan serangan pada otak, seperti stroke atau serangan jantung, dan juga bisa mempengaruhi pembuluh darah perifer di ujung tungkai. Yang kedua, tar. Tar adalah penyebab utama kanker. Dan yang ketiga adalah karbon monoksida yang mengambil O2 atau oksigen dari hemoglobin yang membuat orang sesak napas, serangan jantung atau serangan otak. Ini sedikit info dari sisi medis. Lalu Alkitab berbicara apa? Alkitab mengatakan dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apakah merokok itu sebuah perbuatan baik? Jika ya, mengapa ada peringatan dan larangan untuk para perokok? Jika merokok adalah sebuah perbuatan yang tidak berdosa, maka logikanya tidak perlu ada larangan merokok bagi para perokok. And of course, we have to aware, kita harus sadar bahwa larangan ini ditulis di bungkus rokok tersebut loh. Ayat Alkitab berikutnya berbunyi dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Artinya tubuh kita merepresentasi Roh Kudus yang kudus. Apalagi dikatakan diri kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi dengan menjaga tubuh tetap kudus dengan tidak merokok merupakan representasi yang jitu bahwa kita adalah bait Roh Kudus yang memancarkan kekudusan hidup. Apalagi kita telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Dan sebaliknya, saat kita tetap merokok padahal sudah mengetahui bahwa itu akan mengotori tubuh kita, maka pikirkanlah apakah follower adalah bait Roh Kudus dan apakah follower sudah benar-benar bertobat. Mari lepaskan rokok. Follower tidak perlu membuat kurungan seperti Ibrahim Yucel. Follower hanya cukup komitmen, berdoa, dan meninggalkan semua kebiasaan merokok. Ingat follower, betapa berharganya hidup Anda yang telah ditebus oleh Kristus, yang harus akhirnya kita mati sia-sia karena rokok. Dan ingat, jika Anda sakit, maka follower akan merugikan diri sendiri, keluarga, mungkin istri, anak, saudara, orang tua. So, sayangilah diri Anda, karena follower Kristus berharga di mata Tuhan. Amin. Follower Kristus, mari kita share video ini jika Anda terberkati, menolong banyak orang yang masih merokok, serta doakan pelayanan ini agar terus memberkati banyak orang. Thank you so much.
Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Be blessed. See you on the next video and bye.